Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zakia dengan NPM 17351041. Pada tugas kali ini membahas tentang algoritma regresi linear sederhana. Di sini saya menggunakan data soal latihan pada teori regresi linear sederhana. Soalnya, tentukanlah persamaan regresi untuk dapat memprediksi nilai fisika seorang siswa berdasarkan kemampuan matematikanya dan apakah terdapat pengaruh positif kemampuan matematika terhadap kemampuan fisika seorang siswa dengan ketentuan T tabelnya 1,860 dan F tabelnya 5,32. Langsung saja, ini untuk data sampel, nilai prediksinya matematika ya, bisa disebut dengan X dan fisikanya Y. Di sini terdapat 10 data. Langsung saja ke pengujian. Inputkan T tabelnya 8,60 dan F tabel 5,32. Diproses, maka didapat tabel yang pertama itu mencari nilai X dikali Y. Didapat untuk data pertama 4.800 dan didapat X pangkat 2 didapat 3.600 dan Y pangkat 2 didapat 6,4000. Begitupun ke 10 data dan dijumlahkan semua data X didapat 570, data Y 8,11, data X dikali Y 46.660, X pangkat 2 33.000 dan Y pangkat 2 didapat jumlahnya 6,293. Dan dicari rata-rata dari X dan Y didapat yang X 57,0 dan yang Y 81,1. Selanjutnya proses yang pertama itu proses regresi, persamaan regresi mencari B dan A. Untuk B-nya didapat nilai 0,849 dan yang A 32,706. Dan selanjutnya mencari nilai prediksi dari ke-10 data. Y prediksinya didapat untuk data pertama 83,647 dan didapat Y kurang Y prediksi pangkat 2 untuk data pertama 13,301 dan didapat Y kurang Y rata pangkat 2 untuk data pertama 1,21. Begitupun untuk ke-10 data dan dijumlahkan semua data dari Y prediksi Y dikurang Y prediksi pangkat 2 dan Y dikurang Y rata. Didapat 811, 153,278, 20,9. Selanjutnya mencari nilai koefisien determinasi. Yang pertama R2-nya didapat 0,706 dan R adjensi didapat 0,669. Yang keempat itu mencari nilai kesalahan baku estimasi. SE-nya didapat 4,377 dan selanjutnya mencari nilai standar error. Maka SB didapat 0,194. Selanjutnya itu mencari nilai uji F. Uji F didapat sama dengan 19,187. Untuk uji F ini, jika uji F yang didapat ini lebih besar dari uji F yang dari F tabel yang diinputkan di awal, yang di awal tadi jika uji F-nya lebih besar dari inputan F tabelnya, maka didapat kesimpulan persamaan regresi dinyatakan baik. Jika uji F ini lebih kecil dari F tabel yang diinputkan, maka ditampilkan pesan atau kesimpulan persamaan regresi dinyatakan kurang baik, tidak baik atau buruk. Selanjutnya untuk uji T didapat 4,380 dan didapat kesimpulannya HA diterima dan ada pengaruh matematika terhadap fisika. Sama dengan uji F, jika uji T ini lebih besar, nilai uji T ini lebih besar dari uji
T-tabel yang diinputkan di awal, maka HA ditolak. Langsung saja ke codingannya. Yang pertama ini hanya menampilkan data ujinya, hanya memanggil variabel var data dari function untuk menampilkan data dari database. Yang kedua itu di sini semua cara atau rumus yang digunakan pada regresi linear sederhana ini dimasukkan ke dalam function. Yang pertama itu function untuk menampilkan data. Yang kedua function x dikali y. Selanjutnya function x kuadrat. Selanjutnya function y kuadrat, function jumlah total, function untuk mencari rata dan uji t. Kenapa ini sama? Karena rumus yang digunakan itu sama. Untuk mencari rata hanya menggunakan pembagi, dan uji t juga digunakan hanya ada operator pembagi. Selanjutnya function persamaan regresi untuk mencari nilai b, function persamaan regresi untuk mencari nilai a, function mencari y prediksi, function untuk y dikurangi y prediksi pangkat 2, function untuk y rata, y dikurangi y rata pangkat 2, function untuk mencari R2, R agensi, function untuk mencari kesalahan baru estimasi, function mencari standar error, dan function uji F. Langsung saja ke pengujiannya. Yang pertama ini hanya inputan untuk T-tabel dan F-tabel yang ditentukan. Tangkap name dari inputan F-tabel dan T-tabel dimasukkan ke satu variabel T-tabel dan F-tabelnya. Nanti ini digunakan hanya untuk proses akhir, di mana itu uji F dan uji T-nya. Selanjutnya, panggil function var data untuk menampilkan semua data dari database dan dimasukkan ke dalam variabel data asli. Selanjutnya, no ini untuk number dimulai dari 1, dan variabel ini digunakan untuk setiap proses yang digunakan nanti, maka di set awalnya 0. Selanjutnya itu menampilkan data X dan Y dari database, dan XY, Y pangkat 2, X pangkat 2 dimasukkan ke dalam perulangan, ditampilkan X-nya, Y-nya, dan ditampilkan data hasil X dikali Y dan X kuadrat, Y kuadrat. Ini hanya memanggil function yang telah dibuat sebelumnya untuk mempermudah. Selanjutnya panggil function untuk jumlah total dari X, Y, Y kali X, X pangkat 2 dan Y pangkat 2 dimasukkan ke dalam variabel, dan dipanggil untuk variabel jumlah ke seluruh datanya, dan ditampilkan rata-rata dengan memanggil function rata yang telah digunakan. Selanjutnya mencari persamaan regresi. Mencari persamaan regresi itu untuk persamaan yang B, panggil function yang telah dibuat, dimasukkan ke dalam variabel persamaan regresi dan dipanggil persamaan regresinya. Begitupun untuk persamaan regresi yang A. Selanjutnya mencari nilai prediksi. Tampilkan nilai Y prediksi Y dikurangi Y prediksi pangkat 2, Y prediksi rata-rata pangkat 2. Dipanggil function yang telah dibuat untuk setiap data ini, dan mencari jumlah dari
Y rata, Y prediksi, Y dikurangi Y prediksi pangkat 2, dan Y rata pangkat 2-nya. Dipanggil variabel yang digunakan. Selanjutnya itu mencari koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini ada R2 dan agensi. Panggil function yang telah dibuat dimasukkan ke variabel dan variabelnya dipanggil dan ditampilkan. Begitupun untuk kesalahan baku estimasi, standar error, uji F, panggil function yang telah dibuat dan dimasukkan ke variabel dan tampilkan variabelnya hasil dari datanya. Selanjutnya itu jika uji F lebih besar dari F tabel yang diinputkan di awal, maka tampilkan pesan persamaan regresi dinyatakan baik. Jika tidak, persamaan regresi dinyatakan tidak baik. Selanjutnya untuk uji T, panggil function rata karena rumusnya sama, maka tidak perlu menggunakan atau membuat function yang baru untuk uji T ini. Dan panggilkan variabel yang telah menampung nilai uji T-nya. Selanjutnya diuji jika uji T besar dari T tabel yang diinputkan di awal, maka tampilkan HA diterima dan ada pengaruh matematika terhadap fisika. Jika tidak, maka tampilkan HA ditolak, tidak ada pengaruh matematika terhadap fisika. Sekian program tentang algoritma regresi linear sederhana pada tugas kali ini. Maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya terdapat pengaruh positif nilai matematika terhadap nilai fisika, dan implementasinya sebaiknya siswa terus meningkatkan nilai matematika agar nilai fisikanya meningkat. Sekian dari saya, Nur Zakiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.